ibu-ibu, masih semangat pertemuan hari ini ya. Kita coba tes semangatnya bareng-bareng. Tepuk semangat bareng-bareng ya. Masih ingat ya ibu-ibu? Oke, tepuk semangat. Semangat. Mantap Bu. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai apa ibu-ibu? Oke, bener ya Bu Supri. Kita tadi sudah belajar mengenai dampak negatif kekerasan fisik dan non-fisik kepada anak. Nah, kali ini kita lanjutkan ya Bu. Kita belajar mengenai apa? Di sini ada, yaitu cara mengurangi perilaku buruk pada anak tanpa adanya kekerasan ya ibu-ibu. Nah, jadi kekerasan fisik pada anak itu bisa kita kurangi ya ibu-ibu. Tentunya harus sesuai dengan usia anak-anak kita. Dimana di sini dibagi menjadi dua ya Bu. Nah, yang pertama yaitu usia di bawah 2 tahun. Kemudian ada juga nanti yang usianya antara 2 sampai 8 tahun. Nah, sedangkan untuk anak usia 8 tahun ke atas itu sudah tidak perlu lagi ada ini ya. Soalnya dari bawah, dari kecil kan sudah diterapkannya aturan yang mana nantinya ketika dewasa, ketika besar 8 tahun ke atas, anak itu sudah akan bisa mengatur perilakunya sendiri otomatis karena kebiasaan dari kecil. Oke, nggak usah lama-lama ya ibu-ibu. Selanjutnya ada yang mau membacakan cara mengurangi perilaku buruk pada anak? Coba, siapa tunjuk tangan? Atau harus dipilih? Oke, Bu Ani, monggo Bu, dibaca saja. Ya, terima kasih ya Ibu Ani. Kita beri tepuk mantul, oke? Bareng-bareng ya. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Oke, terima kasih Bu Ani. Nah, di sini ada 4 cara ya mengurangi perilaku buruk pada anak usia di bawah 2 tahun. Yang pertama yaitu membuat lingkungan aman bagi anak, dimana ketika lingkungan anak itu aman, maka insya Allah perilaku anak itu akan baik juga, tidak ada perilaku buruk pada anak. Kemudian yang kedua yaitu membatasi anak nonton TV. Nah, di sini ibu-ibu membatasi anak nonton TV, tapi ibunya sendiri nonton TV enggak? Oke, kalau misalnya ibu-ibu membatasi anaknya nonton TV, ibu jangan nonton TV juga ya. Nanti kalau misalnya anaknya nggak boleh nonton TV, tapi ibu sendiri nonton TV, sama aja. Kemudian yang ketiga yaitu mengalihkan perhatian anak. Nah, ini di sini dicontohkan ya Bu, anak nangis, gambarnya anak nangis. Dialihkan biar anak itu berhenti dalam menangis, jangan sampai nangisnya terlalu lama. Kemudian yang selanjutnya yaitu menjelaskan akibat buruk dari perilakunya. Jadi ketika anak berbuat yang kurang baik, maka dijelaskan akibat dari perbuatannya itu apa. Nah, nanti ketika tahu akibat dari perbuatan yang dilakukan, maka anak itu akan tidak mengulangi perbuatannya lagi, kayak gitu. Ini untuk usia di bawah 2 tahun ya ibu-ibu. Oke, tadi sudah Bu Ani yang membacakan deh Bu. Nah, sekarang selanjutnya untuk cara mengurangi perilaku buruk pada anak usia 2 sampai 8 tahun. Monggo, siapa yang mau membacakan? Oke, Bu Tina, monggo Bu. Ya, terima kasih Bu Tina. Kita kasih tepuk jempol, oke? Tepuk jempol, 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 jempol. Ya, terima kasih Bu Tina. Baiklah ibu-ibu, tadi sudah dibacakan Bu Tina ya mengenai cara mengurangi perilaku buruk pada anak usia 2 sampai 8 tahun. Nah, kita bahas satu persatu ya ibu-ibu. Di sini ada 4 poin ya. Nah, yang pertama yaitu menjelaskan akibat dari perilaku buruk pada anak. Tadi hampir sama ya, sama yang usia di bawah 2 tahun. Jadi, anak itu harus tahu dari perbuatan yang dilakukannya itu akan berakibat apa, kayak gitu.
ketika anak tahu akibatnya, maka kemungkinan besar dia tidak akan melakukannya lagi ketika akibatnya itu akan berdampak buruk kayak gitu. Kemudian yang kedua ya, ini membuat aturan bersama anak. Jadi aturan itu jangan dibuat sendiri oleh orang tua kemudian diberikan pada anak. Karena apa? Karena dengan adanya kesepakatan antara orang tua sama anak, maka anak itu akan melakukan aturan itu, akan menyepakati aturan, dan nantinya ketika anak itu melanggarnya maka tahu sanksi yang akan didapatnya kayak gitu. Kemudian selanjutnya ya Bu, ini memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Nah, ini ketika anak melakukan perbuatan buruk, maka jangan langsung dimarahi, tetapi beri dia sanksi. Diminta untuk menenangkan terlebih dahulu hatinya agar pikirannya kembali fresh. Nah, ketika ibu-ibu langsung memarahi, maka anak itu tidak akan jadi tenang, tetapi dia akan ketakutan. Jadi alangkah lebih baiknya ketika anak melakukan kesalahan, dia diminta untuk menenangkan diri terlebih dahulu, itu sebagai sanksi kayak gitu. Yang terakhir ya, ini mengacuhkan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Jadi ketika anak berbuat kurang baik, jangan langsung dimarahi. Ketika itu perbuatannya tidak terlalu membahayakan, diacuhkan saja tidak masalah, asalkan tadi tidak membahayakan lingkungan dan sekitarnya kayak gitu. Jadi ini tadi cara mengurangi perilaku buruk pada anak usia 2-8 tahun ya ibu-ibu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, nggak ada nggak ya? Nah, baiklah ibu-ibu, selanjutnya kita akan belajar mengenai cara membuat aturan bersama anak dan konsekuensi ketika anak melanggar aturan tersebut ya. Nah, di sini ketika nanti sudah dibuat aturan bersama anak, orang tua harus tegas. Jangan sampai ketika anak melakukan kesalahan, orang tua merasa kasihan atau orang tua malah memarahi, itu jangan sampai ya. Jadi kita harus konsisten dengan aturan yang sudah dibuat bersama anak. Nah, di sini kita lihat contoh filmnya ya. Ibu tahu kamu merasa menyesal karena sudah berkelahi. Kamu tahu kan, kamu tidak boleh berkelahi, itu tidak baik. Itu sudah melanggar peraturan, Agus. Kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Nah, menurutmu apa sanksinya? Aku tidak akan bermain dengan teman-temanku minggu ini. Menurut ibu, tidak bermain dengan teman-teman selama 3 hari cukup adil. Jika kamu bersikap baik selama 3 hari sesudahnya. Tidak mulai perkelahian di sekolah ataupun mengganggu adikmu. Maka kamu boleh bermain lagi dengan teman-teman. Setuju? Baiklah, kalau begitu, mari kita ceritakan pada Bapak apa yang sudah terjadi dan apa kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi, kamu sudah menentukan sendiri, Agus. Itu bagus. Bapak tidak marah. Yang penting kamu sudah tahu kesalahanmu dan sudah berjanji untuk memperbaiki diri. Selama tidak bermain dengan teman-teman, kamu akan punya lebih banyak untuk membaca, mengerjakan pekerjaan rumah, dan membantu ibu atau bapak. Aduh Ita, coba lihat nak, kamu mau gambari apa ini? Coba, Ita ingat tidak, kalau mau menggambar, Ita mestinya menggambar di mana? Pintar. Nah, kalau Ita menggambar di tembok, Ita harus bagaimana? Masih ingat? Nah, sekarang kita bersihkan tembok sama-sama yuk. Besok Ita boleh nonton film Unyi lagi. Tapi hari ini tidak boleh, karena Ita sudah menggambar di tembok. Setuju? Nah ibu-ibu, dari film tadi coba siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya? Coba Bu Siti, ayo.
Oke, terima kasih Bu Siti. Nah, betul. Kemudian Bu Rahayu, monggo Bu. Iya, benar sekali Bu Rahayu. Nah, jadi dari film ini tadi kita bisa mengambil kesimpulan ya ibu-ibu, di mana Pak Rusli sama Bu Lili berlaku tegas kepada Agus yang sudah melakukan kesalahannya. Dan di situ Agus juga diminta untuk mengambil sanksi apa yang tepat untuk Agus. Kemudian Pak Rusli sama Bu Lili juga tidak melakukan kekerasan terhadap Agus ya. Nah, kemudian kepada Ita tadi, Ita melakukan coret-coret di tembok ya, tapi Bu Lili tidak marah. Namun Bu Lili berlaku tegas kepada Ita dan memberikan sanksi yang sudah disepakati sesuai dengan aturan yang sudah dibuat bersama Ita. Baiklah ibu-ibu, selanjutnya kita belajar mengenai cara menenangkan anak ketika habis melakukan kesalahan ya. Nah, di sini ada contoh filmnya. Agus, berdiri di pojok. Kamu kan sudah janji tidak akan mengganggu adikmu. Kamu tidak boleh memainkan majalah ini lagi. Nah, sekarang berdiri diam di situ selama 7 menit. Kalau kamu beranjak dari situ, kamu harus kembali berdiri di situ lagi 7 menit lagi. Nanti ibu beritahu kalau waktumu sudah 7 menit. Sudah, Ita? Cup, 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 cup. Yuk main sama ibu. Nah, ibu-ibu, dari film tadi kira-kira apa yang dapat kita ambil pelajarannya? Coba Bu Marsi. Ya, betul sekali Bu Marsi. Terima kasih Bu Marsi. Kemudian Bu ini, monggo Bu. Ya, terima kasih Bu ini. Nah, itu tadi beberapa contoh pendapat dari Bu Marsi sama Bu ini terkait film yang diputar barusan ya ibu-ibu. Nah, dalam keluarga kemungkinan orang tua itu terkadang merasa lelah ketika menghadapi kenakalan anaknya ya ibu-ibu. Namun ketika menghadapi kenakalan anaknya jangan sampai terjadi kekerasan pada anak. Kita boleh tegas tapi jangan sampai marah kepada anak. Nah, mungkin ketika ibu-ibu sebagai orang tua melihat anaknya yang nakal tidak bisa mengendalikan diri, alangkah lebih baiknya ibu-ibu menenangkan diri terlebih dahulu. Anaknya diminta berdiri di pojokan terlebih dahulu untuk menenangkan diri. Nah, setelah keduanya antara ibu sama anak sudah tenang semua, baru kita selesaikan permasalahannya baik-baik. Nah, proses ini bisa dilakukan untuk anak di atas 2 tahun ya ibu-ibu. Untuk anak di bawah 2 tahun itu tidak cocok. Karena apa? Karena anak di bawah 2 tahun belum mengetahui apa tujuan dari anak diminta untuk menenangkan diri terlebih dahulu itu. Untuk anak di atas 2 tahun pun ada aturannya ibu-ibu. Jangan terlalu lama untuk meminta anak berdiri menenangkan diri. Misalnya untuk anak usia 3 tahun ya berdiri selama 3 menit. Misalnya untuk anak 4 tahun berdiri selama 4 menit dan selanjutnya kayak gitu. Jadi ini bisa diterapkan ibu-ibu di rumah ketika anaknya mungkin melakukan kesalahan. Seperti itu nggih.